Salve sahabat Katolik. Senang sekali kita berjumpa lagi di channel Katolik Roma. Dalam video kali ini, kita akan mendengarkan pengajaran Romo Cafe tentang iman Katolik dan mengapa Gereja Katolik memiliki 3 pilar iman: tradisi suci, kitab suci, dan magisterium gereja. Semoga dengan pengajaran ini semakin banyak yang tahu dan memahami sejarah gereja, dan banyak domba yang hilang kembali pada Gereja Katolik. Selamat menyaksikan. Namun pada waktu Allah yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh anugerahnya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Selesai perkara. Kalau mau tanya saya, ambil pengalamannya Paulus. Tidak perlu lagi meminta pertimbangan manusia. Kalau dia yang pilih saya sejak lahir dan dia mau saya di sini, maka dia tinggalkan Yudaisme dan dia masuk jadi Kristen yang sejati. Kalau itu pertanyaanmu kepada kenapa? Karena 1 Timotius 2 ayat 4. Tuhan mau semua orang selamat dan ada kondisinya. Satu Timotius 2 ayat 4. Ada yang ganggu saya kaca pembesar ini. Teman-teman, maaf Fernando, saya selalu pakai kaca pembesar. Lihat ini yang tertulis ini, kalau tidak bisa lihat kan? Oke. Siap, Romo. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Selamat dan tahu tentang Kebenaran. kebenaran. Engkau tahu kebenaran dan kau tidak mau, bagaimana? Pertanyaan saya untuk Fernando. Setelah engkau baca semua kitab suci, ikut semua kultus Protestan dan semuanya itu, Calvinis dan semua. Pertanyaan reflektif untuk engkau pada malam hari ini, pagi waktu Indonesia, waktu saya di sini di Kolombia. Ya, Romo. Keselamatan itu dimulai dari mana? Fernando, keselamatan itu mulai dari mana? Yang kau terima turun-temurun atau apa? Bukan, Romo. Bukan turun-menurun, Romo. Dari mana? Kalau dalam Protestanti, di dalam iman tumbuh dari pendengaran, oke, dan semuanya. Itu, pendengaran oleh pewartaan firman, dan semuanya. Tapi saya mau tanya engkau. Protestan mengajarkan keselamatan, sola fide, sola gratia. Oke. Hanya karena rahmat, hanya karena kasih karunia, hanya karena iman. Betul. Iman itu, tapi ingat, iman itu tumbuh dari Roma 10 ayat 17 dulu. Roma 10 ayat 17. Sebentar, ini malah ke 16. Sebentar, oke, 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekarang supaya firman sampai kepada engkau dan menumbuhkan iman itu, dia harus Diwartakan, Romo. dia harus Diajar, diajarkan. Turun ke ayat 13. Mulai. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Namun, bagaimana orang dapat berseru kepada Dia yang belum mereka percayai? Bagaimana orang dapat percaya kepada Dia yang belum pernah mereka dengar? Bagaimana orang dapat mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tahan di sini. Kata kunci akan muncul di sini. Bagaimana selanjutnya? Bagaimana orang dapat memberitakannya jika tidak diutus? Fernando, siapa yang mengutus para pendeta? Bagaimana mewartakannya kalau tidak ada yang mengutus? Siapa yang mengutus pendeta-pendeta Protestan? Kalau gereja Katolik sangat jelas apostolik, dan Yesus mengutus para rasul. Dan para rasul bilang begini. Bantu dulu, sekarang kita lihat 2 Tesalonika 3 ayat 2:15.
Dua Karena dua rasul-rasul Tesalonika. diutus oleh Yesus untuk mengajar. Dalam Matius 28 ayat 20, ajarkanlah semua yang saya perintahkan, dan ketahuilah saya menyertai kalian sampai akhir zaman. Dan sekarang Paulus, para rasul, dia pakai kita, kami. Artinya para rasul. Dia mengajarkan kepada gereja, dan gereja meneruskannya itu, dan harus berpegang teguh kepada ajaran yang diajarkan oleh para rasul, karena para rasul menerima dari Yesus. Karena itu di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, Paulus bilang apa? Sebab itu saudara-saudara, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik melalui lisan maupun Fernando. Ajaran-ajaran yang diterima dari kami, dari para rasul. Rasul. Ya, Romo. Pendeta mana yang terima dari para rasul kalau tidak ada suksesi apostolik ajarannya? Persoalan di sini berat. Tetapi ajaran itu disampaikan melalui apa? Baca kembali komplit. Oh, doubling ya. Ini siapa punya? Valentinus apa siapa punya? Oke, lanjut. Baik. Oke, jadi kan dari kami, baik melalui lisan maupun tertulis. Pertanyaan saya untuk Fernando. Portesan yang terima yang Yang tertulis, Romo. lisannya ada di mana? Lisannya siapa yang jaga? Betul, Romo. Seharusnya dari para rasul, Romo. Lisan itu. Disampaikan kepada siapa? Pada para murid-muridnya, Romo. Murid-muridnya disampaikan kepada siapa? Terus ke turunan-turunannya, Romo. Makanya ada selalu estafet. Di dalam suksesi apostolik, uskup ke uskup yang lain, uskup ke imam, itu dalamnya penyaluran juga seluruh ajaran lisan dan tertulis. Karena itu ajaran-ajaran ini punya muatan keselamatan. Karena yang diajarkan langsung kepada dari Yesus kepada para rasul dan dilanjutkan oleh gereja dan semuanya. Karena itu keselamatan dimulai dari keselamatan doktrinal. Keselamatan dimulai dari apa yang diajarkan kepadamu. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu. 1 Timotius 4 ayat 16. Surat kepada ini Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Fernando. Calvinis mengajarkan double predestinasi, selamat, dan sampai di sana selamat. Walaupun engkau pembunuh, pemerkosa, dan semuanya. Yang itu tidak diajarkan oleh kitab suci. Iya, betul, Romo. Saya tahu itu ajaran udah ada ininya lah, udah ada jalannya masing-masing orang-orang. Ibarat seperti itu, udah ada takdirnya. Sedangkan kita harus kerjakan keselamatan. Harus berusaha. Turun ke ayat 10-nya, Valentinus. Kita harus berusaha dan berjuang atau tidak? Di ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Mereka yang percaya harus berjuang lebih atau tidak di sini? Berusaha lebih. Menaruh pengharapan kita kepada Kristus penyelamat manusia. Kita berjuang lebih atau tidak? Maka di situ Paulus dalam Filipi 2:12 12:13. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu senantiasa taat, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetap kerjakanlah keselamatanmu, Fernando. Jangan engkau bilang double predestinasi sudah ditetapkan untuk selamat. Engkau mau tahu siapa yang tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah? Galatia 5:25-19-21. Yang melakukan itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sedangkan Calvinis menekan kalian sudah ditentukan jadi selamat.
menantang semua Yesus dan para rasul yang mengajarkan. Galatia 95 ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, mabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Calvinis mengajak, kamu sudah baca Tota, kamu tidak bisa lagi kerjakan keselamatan. Tuhan yang menentukan kamu sudah selamat. Makanya ini Luther bilang begini, pecca fortiter crede fortium, berdosalah sepuas tenagamu, percayalah sekuat tenagamu, dosamu sudah selesai. Dan dia pernah dalam satu table talk dia bilang begini, berbuatlah cabul 1000 kali dalam sehari, hanya dengan percaya kalian sudah diselamatkan. Gila pernyataan seperti itu. Itu yang kamu percaya, Fernando? Kamu percaya bahwa dia tukang bunuh, dia tukang perkosa, dia tukang mabuk, dia tukang kasih pecah, di sana dia selamat? Sedangkan yang tadi ada 15 item tentang perbuatan daging yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah kalau tidak bertobat. Iya Romo, betul Romo. Carilah terus kebenaran, oke Fernando? Katolik tidak pernah memaksa engkau jadi Katolik. Oke, Iya Romo, kamu dengan doanya Romo. selamat datang ya. Selamat datang. Iya Romo. Ini Mohon doanya juga Romo. Ya. Mohon doanya Romo. Oke, kita saling mendoakan. Oke, carilah kebenaran dan kebenaran akan memerdekakanmu. Siap Santo Romo. Paulus menemukan kebenaran itu. Siap. Dia hanya bilang sekarang setelah dia menemukan kebenaran, dia bilang gereja yang adalah tiang penopang dan dasar kebenaran, bukan saya, bukan perorangan. 1 Timotius 3 ayat 15. Apa yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran? 1 Timotius 3 ayat 15. Jadi, jika aku terlambat, engkau sudah tahu bagaimana orang harus hidup dalam keluarga Allah, yakni gereja dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Di Protestan semua berpikir semua benar. Bisa begitu kan Fernando? Iya Romo. Sedangkan Alkitab menekankan otoritas pemimpin. Bantu dulu Hakim-Hakim kalau tidak salah 25. Hakim-Hakim 25. 21-25. Hakim-Hakim 21-25. Kalau tidak ada Yang otoritas, terakhir, Romo. ya. Hakim-Hakim Yang terakhir ya, Romo ya. itu wahyu. Hakim-Hakim itu perjanjian lama. Bantu dulu Frater. Iya. 21-25. 21. Oke, Pak. 25. Kamu Ayat sudah terakhir. temukan. Oke. Ayat. Ya, saya sudah temukan. Oke. Pada Pada zaman itu, ya oke. Valen. Oke. Ya, pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Relativisme. Fernando, untuk jadi agama dia harus punya 3 kriteria. Alkitab, kultus, dan otoritas. Protestan punya kitab suci, Fernando? Punya dari Katolik Romo. Berarti tidak punya. Berarti tidak punya. Siap Romo, siap. Dia ambil dari Katolik, kau bilang mereka kamu punya, bagaimana? Yang kedua, Fakta memang ambil dari Katolik Romo, betul. berarti tidak punya kitab suci. Bisa mengerti? Berarti kriteria sebagai agama hilang. Kriteria kedua, kultus, liturgis, sesuai dengan ada yang di dalam kitab suci yang dibuat oleh Protestantisme? Saya rasa tidak Romo, setengah-setengah. Memang Faktanya tidak ada. seperti itu. Memang tidak ada jingkrak, bongkar, lompat, tidak ada dalam kitab suci, Ben, tidak ada. Yang ketiga, Siap Romo. untuk mengatakan itu agama dia harus punya otoritas, satu otoritas komun untuk semua. Protestan ada dengan 60.000 denominasi. Oh, tidak ada Romo. Saya akui Kalau tidak itu ada. 3 kriteria sebagai agama hilang.
Pertanyaan saya, Berarti saya nggak punya agama, Romo ya. Kalau memang secara bukan itu, agama. Agama religiare, kembali bergabung, kembali menyatu. Agama adalah penyatuan antara Allah dan manusia. Engkau mau tahu di mana Yesus bersatu dengan kita, tinggal dengan kita? Engkau mau tahu di mana? Yang pertama di gerejanya. Karena gereja adalah tubuhnya, kepenuhan dia dari segala dan dalam segala. Efesus 1 ayat 22-23. Nanti kita lihat, agama artinya kembali bersatu. Persatuan antara Allah dan manusia. Di dalam apa nanti? Buktikan. Kita buktikan secara biblis. Yang pertama, dia kepala, gereja tubuhnya. Tidak bisa dipotong, dipenggal, dimutilasi. Efesus 1 ayat 22-23. Oke, tunggu. Efesus 1, 22, 23. Ketemu. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kepenuhan dari Kristus sebagai kepala adalah gereja, adalah tubuhnya. Efesus 5 ayat 30. Efesus 5 ayat 30. Bersatu. Agama religi artinya kembali bersatu. Artinya persekutuan. Kalau agama dalam pengertian spiritual, bersatunya antara Allah dan manusia. Karena kita adalah anggota tubuh. Efesus 5 ayat ke-30. Iya, Romo, itu Efesus Oke, lanjut, 5 ya. ayat ke-30. Maaf. Karena Lanjut. kita adalah anggota tubuhnya. Lanjut, sekarang 31. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya Untuk dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu Fernando, religion artinya kembali bersatu. Kembali Bersatu, ke dalam bersatu. persekutuan. Agama dalam pengertian Kristen. Bersatunya Allah dengan manusia. Dia ambil contoh pasutri, suami dan istri. Mujer, saya ngomong Spanyol lagi. Laki-laki dan perempuan. Baca kembali ayat 31. Mereka bersatu atau tidak? Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mau tahu misteri apakah ini? Ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan gereja. Di manakah Kristus bersatu dengan kita? Saudaraku, di gereja, Romo. Yang kedua, agama artinya Allah bersatu, bersekutu, berkoinonia dengan manusia. Dengan cara seperti apa? Yohanes 6. Tinggal bersatu. Yohanes 6 ayat 57. Dengan cara seperti apa dia tinggal di kita dan kita tinggal di dia. Yohanes 6, roti kehidupan ya deh. 57. 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Karena kita hidup oleh Kristus, maka dia harus tinggal di dalam kita dan kita di dalam dia. Ayat 56. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Kembali bersatu. Valentinus. Fernando. Kenapa Protestantisme memutilasi kepalanya Yesus dari dia punya tubuh? Kalau dia datang malam ini ke Indonesia, dia akan pergi kemana yang menjadi tubuhnya? Sedangkan tubuhnya berkelahi. Adventis berkelahi dengan Saksi Yehova, Saksi Yehova berkelahi dengan karismatik berkelahi dengan Calvinis berkelahi dengan Lutheran.
Mana dia punya tubuh? Ingat, carilah kebenaran, kebenaran akan memerdekakanmu. Oke. Begitu Fernando? Ya, terima kasih Romo. Mohon doanya Romo. Nanti kalau saya sering nanya, jangan pernah bosan Romo. Itu Tidak aja. akan pernah bosan, tidak akan pernah. Ini ada 1.200 layar yang lagi nonton ini. Dan saya yakin mayoritas teman-teman Protestan yang belum masuk ke room untuk apa. Selesai. Teman-teman, saya tidak pernah berkelahi dengan Protestan yang seperti ini. Itu tipu kalau saya berkelahi dengan Protestan. Saya lebih keras itu kepada yang pendeta yang sok tahu datang dan mulai framing, yang mulai ini, mulai tahu ayat ini tetapi tidak tahu lari kemana. Tidak, yang ini suka-suka, tafsir suka-suka. Lalu saya dikatakan di framing di room-room Protestan bahwa saya seperti ini. Tidak apa, jadikan saya punya muka di sana sebagai patung penyembahan berhala. Sejak kapan saya jadi berhala untuk mereka? Lihat ini saksi mata kalian di sini. 1.200 layar. Saya tidak berkelahi dengan Protestan. Teman-teman Protestan seperti inilah yang mau cari kebenaran yang sesungguhnya. Entahkah dia mau jadi Katolik atau tidak, itu urusannya engkau Fernando. Tetapi engkau harus mengenal kebenaran. Karena apa? Karena kalau saya tahu bahwa itu adalah perbuatan baik dan saya tidak mengatakan dan tidak membuat itu, saya berdosa. Yakobus 4 ayat 17. Saya tahu bahwa saya bisa berbuat baik, tetapi saya tidak berbuat baik. Saya berdosa. Nanti kita lihat kebaikan seperti apa yang sementara kita buat. Surat Yakobus 4 ayat 17. Jadi, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Perbuatan baik apa yang kita lakukan? Bab 5 ayat 19-20. Sangat jelas. Jika ada saudara yang berada di ajaran yang sesat, yang bengkok, yang apa? Dan ada orang yang kembali meluruskannya, menghapusi pelbagai dosa dan menyelamatkan jiwanya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seseorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Fernando, itulah yang kita lakukan malam ini. Bukan mau kau jadikan engkau Katolik. Kembalikan, yang diajarkan ini loh, keselamatan doktrinal. Ini loh kitab suci ajarkan. Kenapa dipelantir? Kenapa tidak pernah disentuh? Engkau bisa mengerti, Fernando? Paham Romo, siap. Oke. Kita ke Kel ya. Kel sudah dari tadi. Kel, terima kasih untuk ketabahanmu. Terima kasih Fernando juga. Terima kasih Kel, Romo, silakan. terima kasih. Ini mic untukmu. Fernando, engkau tetap mau di atas urusan engkau. Saya punya setengah jam di sini. Siap. Nanti sebentar. Saya masih dengar Romo. Yang lain tidak mau Silakan. tanya, kalau ada mau pertanyaan silakan sebentar. Kita selesaikan Kel. Kel, silakan Kel, saudaraku. Romo, mana yang lebih tinggi, Alkitab atau tradisi suci? Kalau ada tradisi yang seperti tidak tertulis di Alkitab, bagaimana itu Romo? Oke, penting sekali. Dua-duanya sama-sama penting. Ingat tahun penulisan kitab suci. Engkau tahu tahun-tahun penulisan kitab suci atau tidak, saudaraku? Kalau engkau tidak tahu, nanti saya akan menunjukkan tahun-tahun penulisan Mungkin kitab bisa suci. diajari oleh Romo dulu. Oke, saya ajarkan dulu tahun-tahun penulisan kitab suci. Supaya nanti, ternyata selama sebelum jadi kitab yang tertulis ada di mana. Itu penting sekali, saudara dan saudariku. Yang dengar ya. Sebelum kita masuk kepada tahun penulisan kitab suci, kita harus lihat di sini tadi, engkau sudah dengar dari 2 Tesalonika, bahwa berpegang teguhlah kepada ajaran yang kami sampaikan kepadamu, kepada kalian melalui lisan dan tertulis. Kita baca kembali dari situ, kita lihat kalau lisannya mana, tertulisnya mana. Itu yang kau maksudkan, begitu ya, Kel? Siap. Oke, kita lihat dulu. 2 Tesalonika 2 ayat 15, dibaca pelan-pelan. Lebih cepat teman-teman, sudah waktunya. Oke. Valen malah dipanggil, ya tahu sendirilah. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Oke. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada pengajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Oke, tahan dulu. Di situ ada 2 tradisi atau tidak? Kel.
Berpegang teguhlah kepada apa yang kami ajarkan kepadamu, yang kami teruskan kepadamu melalui lisan dan Tertulis. Di situ disebut pertama tertulis atau lisan? Lisan. Penting sekali. Karena itu kita bongkar tahun-tahun penulisan kitab Suci. suci. Oke. Lihat ini. Kita langsung ke perjanjian baru ya, supaya kalau perjanjian lama tuh panjang ya. Teman-teman, Pentateuk. Lihat ini. Lihat ini tradisi oral. Yang titik-titik kecil ini tradisi oral. Yang kedua, kompilasi kecil yang sedikit panjang. Bisa lihat tidak? Lihat ini titik-titik, ini tradisi oral. Ini kompilasi kecil. Yang ini baru redaksi final. Oke, kita mulai dari Pentateuk. Tradisi oral dimulai dari tahun 1800 zaman Abraham, oke? Pelan-pelan. Lalu namanya kompilasi kecil, tulisan-tulisan kecil baru dimulai dari tahun 800, yaitu zaman Nabi. Terus jadi tulisan-tulisan kecil, belum redaksi final. Redaksi final yaitu tahun 450 sampai dengan tahun 400. Bayangkan, untuk jadi Pentateuk saja 5 kitab pertama butuh tahu dari kurangi bantu dulu kalkulator. 1800 dikurangi 400. Berapa tahun untuk jadi Pentateuk secara tertulis? 1800 kurang 400. 1400. 1400 tahun. Bayangkan, butuh butuh 1400 tahun. Engkau bisa mengerti? Oke. Kita untuk sampai kepada Pentateuk 5 kitab pertama tertulis butuh 1400. Dan lebih panjang di sini berada di dalam tradisi oral. Bayangkan. Agak belum Romo. Ini tradisi oral ini, titik-titik kecil ini. Iya. Lebih panjang dan kompilasi kecil namanya tulisan-tulisan kecil itu lebih pendek dan redaksi final kumpulan dari ini kompilasi kecil itu jadi redaksi final. Kita langsung ke Perjanjian Baru karena itu panjang nanti. Perjanjian Baru. Lihat. Yesus tahun 33. Engkau bisa lihat. Yesus tahun 33. 33. Oke. Paulus dari Yesus sampai dengan Paulus dari 33 sampai dengan tahun 49 karena itu Tesalonika. Berapa tahun itu jeda antara tahun 33 sampai dengan tahun 49? 17 tahun, Pater. 17 tahun berada di dalam tradisi Lisan. lisan. Mulailah tahun 49 dimulailah redaksi final dari surat-surat Paulus. Sebentar Romo, sebentar. Ya. Ada yang saya ingin bertanya. Nah, saya selesaikan nanti saya akan bagaimana kita lihat tradisi bagaimana Santo Paulus dan Santo Yohanes melihat dua tradisi itu mana yang lebih penting itu yang kau maksudkan. Silakan, mau pertanyaan di mana tuh? Ini ada teman saya dari agama sebelah. Ini yang dibilang Yesus menghilang 17 tahun itu ya, Romo? Bukan, itu di Injil. Injil informasi tentang Yesus terakhir di umur 12 tahun. Di Lukas 2, di Lukas 3 ayat 22-23 baru muncul lagi ketika dia umur 30 tahun. Sekitar 18 tahun tidak ada informasi tentang Yesus. Itu penjelasannya beda. Nah, itu penjelasan beda. Ini tentang surat-surat Paulus. Yang Yesus ketika dia ditemukan di bait suci dia umur berapa? Di Lukas 2? Umur 12 tahun. Setelah itu di Lukas 3 ketika dia dibaptis di ayat 22-23 kita menemukan bahwa Yesus mulai karya pewartaannya ketika umurnya 30 tahun. Berarti 30 dikurangi 12 sekitar 18 tahun. Di sini tidak ditulis dalam kitab suci. Pertamanya bagus. Kalau begitu bagaimana kita tahu tentang Yesus? Sekitar 18 tahun. Ada di mana? Karena Protestan tidak ada tradisi, ini jadi persoalan besar. Bisa mengerti? Iya. Nah, kita bisa temukan yang kita namakan itu adalah Injil Apokrif. Injil masa kecil Yesus yang namanya infansia, di dalam itu ada sekitar Injil tentang kelahiran dan apokrif kelahiran dan apokrif tentang infansinya Yesus. Masa ini di sini ada di sekitar ini lebih dari 60 Injil apokrif. Tulisan-tulisan yang diinspirasi tetapi tidak mempunyai otoritas sebagai Biblis, sebagai kitab suci. Ini penting sekali, nanti sebentar saya jelaskan bagaimana. Oke, engkau mengerti dulu di sini. Kita ambil contoh yang langsung. Para Injil
Dari tahun 30 sampai dengan tahun 70. Frater, berapa tahun di situ? Injil dalam tradisi oral, tradisi lisan. 70 dikurangi 33. 70 kurang 33 berarti 37 tahun, Pater. 37 tahun gereja mewartakan Injil secara Oral. oral, Lisan. tradisi lisan. Lisan. Karena redaksi final dimulai setelah tahun 70 sampai dengan sebelum tahun 100. Lihat tahun ini. Di manakah Injil sebelum tahun 70, saudaraku? Kel, di manakah Injil sebelum tahun 70? Lisan. Di lisan. Sekarang bagaimana para rasul memahami dua tradisi itu? Oke, kita ambil sampel yang paling bagus yaitu dari Santo Yohanes. Tolong balik buka Yohanes surat 1 Yohanes 1 ayat 1. Yohanes menekankan tradisi tertulis. 1 Yohanes 1 ayat yang pertama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Itulah yang kami. Jadi para rasul menuliskan tentang Yesus. Bisa mengerti? Kel. Bisa. Tetapi engkau tanya, kalau begitu tradisi mana yang dipilih oleh Yohanes? Yohanes lebih memilih tradisi tertulis atau tradisi lisan. Itu ada dalam suratnya. 2 Yohanes 1 ayat 12. Tadi kan 1 Yohanes, sekarang 2 Yohanes 1 ayat 12 kita akan menemukan Yohanes lebih memilih tradisi lisan. Ya, baik, Pater. 2 Yohanes 1 ayat 12. Sungguh pun banyak yang harus aku tulis kepadamu. Aku sendiri tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Melainkan aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu. Kalau Supaya Protestan, sempurnalah sukacita kita. sudah, supaya genap, ini penting sekali. Dia omong lisan supaya genaplah apa? Frater, engkau baca harus lengkap. Saya pikir sudah selesai. Oke. Ayatnya belum selesai, baca kembali. Oke. Sungguh pun banyak yang harus aku tulis kepadamu. Aku sendiri tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu. Supaya Supaya sempurnalah sukacita kita. Yohanes lebih memilih apa? Saudaraku Kel? Berhadapan muka langsung berbicara kepada Tradisi kita. apa? Lisan. Bagaimana Protestan berhadapan dengan surat Yohanes ini? Kel, engkau yang Protestan, Yohanes memilih. Saya tidak memilih ini tinta dan kertas, tapi saya memilih untuk berhadapan omong langsung. Supaya sukacitamu sempurna. Artinya Yohanes lebih memilih apa? Lisan. Yang ini atau lisan? Engkau bayangkan Kel, pendeta Protestan baca ayat ini. Engkau bayangkan, dia punya muka merah atau tidak? Kabur. Karena itu Yohanes sendiri dalam Yohanes 21 ayat 25. Dia bilang bagaimana? Jika masih harus ditulis semua tentang Yesus, tidak ada satu buku. Dan sebentar saya tunjukkan bagaimana ada contoh kecil dari tradisi lisan yang tidak ditulis tetapi ada di tradisi lisan. Oke. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Akan tetapi, jika semua itu harus aku tuliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus kutulis itu. Kalau itu ada di mana, Kel? Kalau Romo, itu ada di mungkin mungkin ini menjadi celah pintu agama sebelah ini buat menyerang saya. Aduh, Ada di tradisi. tradisi. Oke, nanti kita lihat tradisi itu apa. Sekelas S2 tidak bisa menjawab secara biblis tradisi itu apa. Tardihere atau tradisi paradosis di dalam Yunani. Dia tidak bisa menjelaskan secara biblis. Tapi orangnya S2. Protestan loh. Saya jadi heran sekali. Oke, sekarang bab 20 ayat 30 yang sama. Banyak mujizat. Saya tahu orang itu, Romo. CTB, Kristen Teologi. Oke, itu orangnya. Ya, Yohanes 20 ayat 30 ya.
memang masih banyak lagi tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Haleluya. Di manakah itu, Kel? Di Alkitab. Tidak, ya, baca kembali. Oke, diulangi ya, saya ulangi. Sebentar. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata para Oh, di murid depan mata. yang tidak dicatat dalam kitab ini. Berarti dicatat di mana, Kel? Di kitab ini, di depan mata muridnya. Frater, engkau jelaskan. Oke, maksudnya gini, Kel. Ya, jadi Yohanes 20:30 yang tadi saya bacakan itu artinya sesuatu yang dilakukan oleh Yesus itu secara langsung berarti apa? Secara pemberitaan secara Lisan. lisan. Karena apa? Menggunakan Kesian. kesaksian. Karena tidak Ditulis. Iya, itu singkatnya kayak gitu loh. Sekarang kita harus mengerti apa itu paradosis, apa itu tradisi. Traduhere di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 bagian pertama. Definisi tradisi di dalam kitab suci yang tidak ditemukan oleh sekelas S2 Protestan. Baik. 1 Korintus 11 ayat 23. Bagian pertama. Sebab apa? Ya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Tradisi adalah yang kuterima, itulah yang kuteruskan. Yang kuterima, itulah yang kuwariskan. Yang kalian terima, itulah yang kuteruskan. Itulah yang kuwariskan. Itu definisi dari paradosis atau tradisi itu sendiri. Yang tidak ditemukan oleh sekelas S2 teologi. Kel, engkau masih percaya sola Skriptura? Solas. Itu apa, Romo? Yang hanya Alkitab ya? Engkau masih percaya hanya yang tertulis? Enggak Dengan sih. semua penjelasan tadi? Makanya gugur, engkau sebagai Protestan gugur di sini kalau itu. Oke, begitu ya. Contoh kecil. Lukas contohnya. 10 ayat 1. Ini sekarang langsung contoh. Oke. Lukas bab 10 ayat 1. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu Cukup. mengutus mereka. Cukup. Menuju berapa murid yang lain? 70. Kau sebagai Protestan sola Skriptura hanya yang tertulis kau jelaskan. Tunjukkanlah 70 nama daripada murid itu. Kau tunjukkan di sini. Enggak ada kayaknya. Memang enggak ada. Kau tunjukkan tuh, kau bilang sola Skriptura harus ada di dalam kitab suci. Beri kau tunjukkan di situ dikatakan 70 murid. Kau tunjukkan namanya. Berikan mereka nama ke sini. Pendeta-pendeta yang mau datang bantu Kel, silakan datang bantu dengan kau pun daftar. Kamu ambil dari mana? Di dalam kitab suci tidak ada. Dihilangkan ya berarti, Romo. Memang tidak perlu uji di situ, ada di tradisi. Makanya tanpa tradisi Katolik kalian tidak bisa hidup. Coba kamu jelaskan 70 rasul itu, murid itu dijaga oleh siapa? Namanya ada di mana? Kalau tidak ada tradisi Katolik. Kau tunjuk sebagai Protestan seperti di sini. Nama dari 70 murid itu. Siapa-siapa saja. Tidak ada, Romo. Iya makanya tuh. Kau buktikan bahwa gerejamu didirikan di atas dasar para rasul. Secara teologis, antropologis, secara historis, antropologis. Kau buktikan. Fernando, buktikanlah gerejamu, denominasimu adalah gereja yang apostolik. Kau buktikan secara historis, arkeologis. Tolong baca dulu di dalam gerejanya. Kembali bantu dulu. Efesus 4 ayat 11. 5 pelayan perjanjian baru. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. 1 Korintus 12 ayat 28. Bagian pertama, 3 hierarkis. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja
Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Nama pertama selalu siapa? Di dalam gerejanya? Rasul. Rasul. Karena gereja didirikan di atas dasar apa? Bantu dulu. Efesus 2 ayat 20. Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Rasul Petrus. Di atas dasar para rasul. Pertanyaan saya, Fernando dan Kel, kalian dua Protestan. Buktikanlah kepada kami yang 1.200 layar yang lagi nonton ini, bahwa secara historis dan arkeologis, gereja yang kalian bilang Protestan itu mempunyai fakta arkeologis historis tentang para rasul. Buktikan. Fernando, kau masih di sini? Kel, kau buktikan secara Masih, Romo. arkeologis. Buktikan Masih. secara arkeologis. Bahwa gereja itu punya data historis. Berada di dalam konteks historis. Dari tahun 33 sampai dengan sekarang. Karena gereja didirikan di atas dasar para rasul. Maka pembuktian historis arkeologis yang paling kecil. Yang pertama, di dalam gerejanya Allah menetapkan yang pertama rasul. Di dalam gerejanya ada 5 pelayan perjanjian baru, utusan perjanjian baru. Yang pertama selalu para rasul. Secara historis arkeologis, buktikan gereja mana yang menjaga kubur-kuburnya para rasul. Gereja siapa itu? Tidak ada. Makanya kamu ini didirikan di atas dasar para rasul atau didirikan di atas dasar apa? Secara historis tidak bisa dibuktikan. Kalau pinjam istilahnya Paman Pio, di atas ruko. Kel, ada satu pendeta bilang begini. Kami pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat. Kau bisa kasih ayat satu cukup. Ya, Pak Pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat. Kau bisa ayatnya, kau bisa kasih saya kan? Tidak ada Romo. Sebesar Paulus, Petrus, dan Paulus, sebesar 12 rasul, tidak pernah mengatakan bahwa mereka adalah penghubung antara surga dan jemaat. Baru pendeta abad 21 mengatakan dia adalah penghubung. Kasihan sekali. Nabi Markus ini siapa? Banyak yang ngomong. Nanti kau berkenalan dengan dia. Dia juga baik hati dan tidak sombong. Nanti kau berkenalan dengan dia. Mungkin gini, Pater, kalau saya agak narah hubung dikit lah ya. Mungkin mereka memaksakan arti pontifex tuh, Pater. Kenapa malam ini kita jadi full lawak begini? Oke, Kel, sudah bisa mengerti tentang tradisi? Sudah bisa? Tidak, Romo. Ada Contohnya tradisi yang tidak pembaptisan, tertulis. contoh pembaptisan, liturgi bagaimana dirayakan. Contohnya kita ambil dari Didake, pengajaran 12 rasul. Nah, kita temukan banyak informasi di situ, sedangkan tidak ada di dalam kitab suci. Cara membaptis Kalau seperti apa. yang Romo yang Yesus menghilang itu 18 tahun, saya sering ditanya sama umat sebelah itu. Di sini ada di Injil Apokrif. Di bagian mana? tapi bahasa Spanyol kau tidak bisa di sini. Ya, Apokrif. gini, saya Apokrif bisa bantu. kelahiran. Ya. Ya. Saya bisa bantu untuk yang itu, Yang Romo. bagus, karena ini dalam bahasa Spanyol nanti kau bingung lagi belajar ini. Oke. Ya. Kel, nanti kalau kamu mau mendapatkan jawaban yang model kayak gitu, yang tetangga kalian sebelah itu yang tahu lah, yang entah Saracen kah, entah yang sesama Proti lah ya, bilangnya gini aja. Itu hanya ada di salah satu situs. Ini saya langsung buka aja deh ya. Tapi ini jujur ya, kalau kamu memang mau belajar ya, ini sudah ada yang menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Saya sering ditanyakan sih Kak sama. Oh gitu. Oh ya. Ini situsnya sini ya. Situsnya ini. Ini tapi kalau kamu mau mempelajari, saya sarankan belajar yang ringan-ringan dulu ya. Soalnya ini ada ratingnya, ada skornya. Oke. Soalnya ini tidak sembarang situs orang bisa buka ya, karena ini khusus untuk pengajaran iman Kristiani mula-mula. Ini ya, ini situsnya ya. Saya tunjukkan saja biar lebih cepat. Iya, RT 6. Ya, ini ya, ini situsnya ini. Ini namanya. Sebentar, saya catat dulu Bang. Untuk saya kasih besarkan dulu. Oke, ya. Udah sana. Oke.
Ya, sama ini Kel, Bro Kel, kalau mau belajar juga boleh itu DM Frater kita, Kamen Rider. Ini beliau ini banyak sekali data-data seperti ini. Ya. Begitu. Nah, jadi gini, thank you Valen, thank you untuk intronya. Jadi ini ya, untuk kamu pelajari, tapi caranya gini, Kel ya, ini saya ajarin sekalian aja. Ini saya ambil contoh di Dake ya, ini ya, di Dake. Ini ada ini yang sebelah ini adalah tanggal perkiraan penulisan. Ya, Oke. itu, nah kamu masuk, nah ini biasanya ada add kayak gini ya, kamu close aja. Nah, ada ini keterangannya di sini. Nah, ini ada at a glance ya. Berarti ini secara literatif bagaimana bisa dapat dipercaya. Kalau ratingnya itu antara 1 atau 2, berarti itu masih lowest. Ini masih bisa kamu baca sebagai pengantar pertama atau pelajar pertama. Bisa. Ini yang ringan-ringan dulu ya, Kak. Ini yang ringan. Nah, ini sebagai contoh yang ringan. Karena di Dake itu diyakini itu masih di abad pertama. Jadi ratingnya masih sangat kecil. Jadi masih mudah untuk dipelajari. Ya, nih kayak gini. Nanti kamu random aja pilih yang mana. Karena ini banyak sekali ya. Ini dari data abad pertama sampai abad Wah, keempat. banyak sekali. Abad keempat ini. Belajar begitu. Maksudnya begitu. Ya, makanya saya bilang sempat-sempatkanlah diri kalau mau buka situs belajar, ya belajar sekalian walaupun dari situs loh ya, walaupun dari situs. Itu di Google ya, Kak. Iya, ini situsnya, ini nih. Early Christian. Situsnya. Early Jadi, Christian Writings ya, berarti tulisan gereja mula-mula itu artinya. oke. Kel, jadi Katolik tidak mudah ya? Iya, iya Romo. Tidak hanya kitab suci karena harus sejarahnya ada. Pembuktian sejarah bahwa kau ini tinggal. Yesus pernah datang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para rasul hidup di atas dunia sebelum mereka mati. Lalu kalau begitu gereja tidak ada di dunia kan jadi bingung orang. Jadi gereja datang dari mana? Ya, Sedangkan ini gereja didirikan di atas dasar para rasul. Protestan ini banyak sekali alirannya. Saya juga bingung. Kau sebagai Protestan bingung, apalagi saya sebagai Katolik. Oke, Kel, kita di sini ada Doge. Doge, minta maaf. Beberapa menit untuk engkau mau beri kesaksian, silakan Kak Doge. Salve Engkau Romo, Protestan juga nggak? Atau sudah Katolik atau bagaimana? Proses masih dalam perjalanan atau bagaimana? salve Romo, salve Bapak Ibu semua, terutama Om Fernandes Fernando. dengan Om Kel, Fernando dengan Om Kelly. Yuk, silakan. Ya saya singkat saja karena waktunya Romo juga sudah tinggal sedikit ya. Saya belajar tentang kekatolikan sejak masih duduk di bangku SMP. Tapi waktu itu Jadi- masih Protestan waktu itu. Ya betul Romo, betul. Jadi setelah saya permandian di Protestan, ya ini saya sama denominasinya Om Fernando. Oke. Jadi Calvinis. Jadi sejak dibaptis permandian, jadi saya cukup rajin ke gereja dan dalam rajinnya saya ke gereja, akhirnya saya mendapatkan beberapa hal yang mungkin kalau saat ini saya berpikir bahwa itu tidak pantas. Nah, dari segi itu yang saya dapatkan beberapa hal yang dibahas-bahas oleh pendeta yang berdiri di atas mimbar pada zaman itu, akhirnya menimbulkan rasa penasaran saya. Saya penasaran kenapa Katolik itu disebut-sebut, karena memang di tempat kami waktu itu belum ada Katolik ya. Jadi kenapa disebut-sebut? Jadi akhirnya saya bertanya. Dengan pertanyaan saya itu, ya si pengajar pun tidak bisa menjawab dan akhirnya hanya bisanya marah. Kamu anak kecil tidak boleh banyak tanya. Oh begitu ya, sampai sebegitunya. Cukup kamu Ada- dengar dan ikuti yang apa yang saya khotbahkan begitu. Bang Doge, bagaimana caranya Abang izin ke orang tua begitu? Oh, tunggu ya, tunggu. Dia ceritakan prosesnya sedikit. Oke, silakan. Jadi setelah saya kelas 6 SD, saya mulai belajar. Saya bukan langsung belajar, tapi saya kebetulan main sebuah kota. Terus di situ saya ketemu dengan teman sekampung, tapi memang sudah tinggalnya di kota. Jadi pas hari itu
lonceng gereja itu masih menggunakan lonceng besar itu yang ditarik. Jadi saya ketemu dengan teman di sana, pas bunyi lonceng itu saya tanya, itu bunyi apa? Dia bilang ini bunyi lonceng gereja. Besar sekali karena kedengarannya itu radiusnya kurang lebih ada 2-3 kilo kali bunyinya sampai. Nah, akhirnya teman-teman saya itu jelaskan bahwa ini prosesnya seperti ini. Jadi ini mau gereja jam sekian, mau gereja nanti. Saya tanya, gereja itu gereja apa? Gereja Katolik. Nah, akhirnya mulai dari situ, karena berangkat dari penasaran saya itu, saya mulai belajar. Seiring waktu berjalan sampai saya kelas 2 SMA, baru karena saya sudah siap, saya minta untuk dibaptis. Tapi waktu itu juga saya ajak saya punya adik yang nomor 2. Jadi Pertanyaan tadi Kel tanya juga bagaimana reaksi orang tua? Itu orang tua tidak tahu. Oh, orang tua tidak tahu. Oke, lanjut. Iya, orang tua tidak tahu. Jadi itu inisiatif saya secara pribadi. Terus saya mengajak adik saya juga yang nomor 2. Jadi kami berdua yang sama-sama belajar. Tapi bukan cuma kami berdua yang belajar. Waktu itu kami belajar ada berenam. Tapi yang dibaptis pada akhirnya cuma saya dengan adik saya. Jadi saya sampaikan untuk Om Fernando dengan Om Kelly, ya mungkin berdua ya tidak ada kata terlambat. Tetapi kalau dilihat dari segi komunikasi, Om berdua ini sudah cukup dewasa dibandingkan dengan umur zaman saya dengan adik saya dulu. Jadi dengan adanya saya punya inisiatif untuk belajar, jadi saya bisa menemukan bahwa agama yang saya anut pertama, ya saya kalau sekarang kasarnya saya bilang itu adalah ajaran manusia dan mungkin itu tidak berubah. Nah, setelah saya menemukan bahwa Yesus hanya menyebutkan nama Santo Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya, tidak ada nama Luther dan yang lain-lain di situ, maka saya memutuskan bahwa inilah jalan keselamatan yang saya temukan dan yang saya cari selama ini. Jadi untuk saudara berdua, ya segera belajar, memperdalam Alkitab supaya bisa menemukan kebenaran yang seutuhnya. Oke. Doge, terima kasih. Nanti ada 1-2 sesi. Di sini ada frater, keluarganya Hindu semua. Frater mengambil keputusan untuk jadi Katolik. Iwayan, ada 1-2 menit untuk engkau nih. Engkau bagaimana engkau dari keluarga Hindu dan jadi frater Katolik, bayangkan? Luar biasa, Romo. Baik, saya bercerita sedikit tentang Ya, cerita perjalanan sedikit supaya saya. antara Doge kalian, satu dari Protestan, satu dari Hindu, bagaimana sampai menemukan cintamu di Katolik. Oke. Baik, Romo. Yang pertama itu ya saudara sulung saya menikah dengan orang Inde, dia masuk Katolik. Lalu dalam suatu peristiwa saya sering diajak ke gereja oleh kakak saya. Nah, dalam peristiwa keluarga ini saya menemukan masalah. Lalu kakak saya memberikan saya sebuah Alkitab begitu. Disuruh membaca. Akhirnya saya baca di bagian Injil itu, saya habiskan selama 1 bulan. Nah, di sana saya mulai ada ketertarikan untuk mengikuti sosok yang bernama Yesus gitu. Karena apa yang saya baca bukan seperti saya baca, tapi ada orang yang bercerita kepada saya. Gitu. Nah, singkatnya, saya minta kepada kakak yang Katolik ini, Kak, saya mau masuk Katolik. Nah, tidak dikasih, karena dia takut dia yang mempengaruhi saya untuk masuk Katolik. Padahal niat saya sendirilah yang ingin masuk Katolik. Lalu saya bulatkan tekad, saya bilang, Kak, saya tetap mau masuk Katolik. Kalau memang itu kemauanmu,
kakak tidak bisa larang, kakak pun harus menanggung salib ini, yang artinya kakak pun harus dibenci oleh keluarga. Seperti itu. Nah, dalam perjalanan, saya katekumen selama 1 tahun, saya berjalan diam-diam, keluarga tidak tahu, saya sembunyi-sembunyi katekumen. Nah, akhirnya karena saya dilihat serius waktu itu, setelah katekumen 6 bulan, saya dibaptis. Setelah saya dibaptis, itu permasalahan yang saya alami adalah, ya, di keluarga saya dibenci, lalu disidang oleh saya disidang oleh adat-adat di Bali. Saya ditanya, kenapa kamu masuk Kristen, kenapa kamu meninggalkan agama Hindu. Nah, di situ saya tidak tahu apa yang saya katakan, tetapi saya berkata-kata. Entah apa yang saya jawab, saya tidak tahu. Pokoknya mengalir saja jawaban itu. Seperti itu. Nah, itulah ceritanya waktu di agama Hindu. Lalu setelah dibaptis, saya minta kepada Monsinyur almarhum Monsinyur Resep Pria mau menjadi imam, tidak dikasih. Karena mungkin pikiran saya, mungkin saya dipikir masuk Katolik main-main seperti itu. Dibilang sama Monsinyur ini, kamu pergi dulu kerja. Seperti itu. Akhirnya saya kerja lama. Tapi sejauh itu, dan mungkin sampai saat ini, saya belum begitu memahami kekatolikan, memahami secara dalam, lebih dalam begitu, saya belum memahami. Hanya saya mau tetap menjadi Katolik begitu. Entah kenapa, meskipun saya belum begitu mendalami, saya begitu jatuh cinta kepada Yesus. Pernah saya berkata, seandainya lah di agama saya dulu ada Yesus, saya tidak akan masuk Katolik. Nah, seperti itulah kecintaan saya kepada Yesus. Hingga akhirnya kakak bilang, kamu sudah umur begini, kamu mau menikah atau tetap lanjutkan cita-citamu. Lalu diperkenalkanlah saya kepada Frateran Kongregasi CMM, dan saya akhirnya umur 31, saya masuk biara sebagai Frater CMM. Lalu dari sanalah saya mulai belajar lagi mendalami tentang iman Katolik. Oh ya, saya dibaptis itu umur 25, Romo. Umur 25 baru saya. Ya. Nah, mungkin kalau nanti saya banyak bercerita, saya banyak menyita waktunya Romo, karena saya juga banyak pelajaran yang saya dapat dari sini. Nah, kalau ada yang ingin bersharing-sharing, silakan menghubungi saya. Bagaimana perjalanan saya menjadi seorang Katolik. Dan satu hal ya, Wayan, satu hal lah. ya silakan. Oh, silakan kalian saling bertanya. Kira waktu saya postulan. Ya. Masih ada JJ di sini. Kak, berarti sebelum kakak masuk ke Katolik, kamu tahu ya, bukan masuk Katolik, itu sudah masuk Katolik, lalu saya masuk ke Frater CMM menjadi postulan, seperti itu. Waktu postulan, saya waktu itu mengalami yang namanya saraf kejepit. Waktu sangat menderita saraf kejepit, dan waktu postulan itu saya sudah katakan, saya akan pulang karena saya tidak sanggup menahan sakit ini. Saat beberapa minggu atau 1 minggu lah saya ingin pulang itu, ya, ini kesaksian yang nyata. Lalu saya hanya berdoa singkat seperti ini. Penderitaan putramu. Apa yang terjadi, Romo? Besoknya sembuh total. Sakit saya itu sembuh total. Itulah yang membuat Padahal saya di dalam rumah sakit ya, di rumah sakit ya. Tidak, Romo, itu ini sinyal saya atau Frater? kebetulan. Saya tidak ke rumah sakit. Lumayan kayaknya tuh. Frater putus-putus, Frater. pertanyaan Romo. Frater, Atau mungkin jaringan saya kurang. jaringan ya. Berarti
Berarti yang saya ini masih Protestan boleh pergi ke gereja Katolik. Soalnya saya pernah ikut misa. Ya, tapi engkau tidak bisa terima komuni ya, oke? Kan? Iya. Oke. Pernah suatu waktu teman saya maju semua makan roti osti, saya duduk sendiri. Ya, tidak apa. Itu engkau tahu bahwa perjalanan yang menulis ini Rome Sweet Home itu pendeta besar Scott Hahn, dia mulai jatuh cinta kepada gereja Katolik dengan duduk di misa. Dia bilang, selama ini mereka bilang kultus Ekaristu pagan itu di mana? Dari dalam nama Bapa sampai berkat penutup semua ada dalam kitab suci. Berbahagialah orang yang diundang ke dalam perjamuan dalam Wahyu 19. Anak domba di Wahyu. Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Salam Tritunggal Maha Kudus, kasih karunia dari Allah Bapa dan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Ada dalam 2 Korintus 13:13. Saya mengaku ada dalam dosa, ada dalam Mazmur. Pengakuan dosa. Kemuliaan, ada kemuliaan kepada Allah di surga di para malaikat. Marilah berdoa, ya ada ajakan untuk berdoa. Bacaan, kitab suci ada. Khotbah, Yesus menutup kitab suci dan mulai berkhotbah. Doa umat ada dalam 1 Timotius 2. Naikkan doa pujian, doa permohonan, doa syafaat. Credo ya ada. Doa syukur agung ada. Lagu-lagu ada. Kalau begitu, saya selama ini sebagai pendeta besar dan doktor dan pengajar dan teolog, saya keliru memahami kekatolikan. Karena itu Kelly, ketika engkau bilang saya pernah duduk misa sebagai Protestan di misa Katolik, Scott Hahn mulai dengan duduk di misa sebelum dia Ya, jadi Romo, Katolik. saya ikut misa pelajar waktu itu. Oke, Wayan, Iwan, Pater. Romo, siap Romo. Ya. Lanjut. Yang tadi sembuh, engkau hari berikutnya langsung sembuh, itu yang terakhir yang saya dengar tadi. Baik Romo, itulah waktu postulan. Saya hanya waktu saya mau pulang itu, hari-hari terakhir itu, saya katakan dalam doa singkat saya, Bunda Maria, apalah arti sakit saya ini dibanding dengan penderitaan putramu. Hanya itu doa saya. Besoknya sembuh total. Tidak ada lagi sakit itu. Saya juga kaget seperti itu. Lalu di sanalah saya katakan, Bunda Maria, disinilah jalan saya. Makanya saya terus menjadi frater sampai saat ini sudah berjalan 12 tahun dan sudah kekal. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya. Ya, ini bagian pertama ya, karena frater lagi berapa menit saya makan siang. Satu hal lagi Romo, yang membuat saya kuat sampai saat ini. Waktu saya di sidang itu, sebelum saya di sidang, saya minta sama Tuhan. Waktu keluarga besarmu yang saudara-saudara kita Hindu gitu menyidangkan engkau. Iya betul. Oke. Ya, ini kan ketua-ketua adat yang agama Hindu itu berkumpul. Nah, sebelumnya saya minta sama Tuhan membuka frater, sinyal. Doamu yang saya mau dengar tadi. Kitab sembarang. Tuan. Bayan. Tadi terpotong. Engkau tadi bilang doamu bagaimana yang saya mau dengar doamu tadi, Tuhan. Yang waktu di sidang. Iya, sebelum sidang engkau berdoa tadi engkau bilang tadi. Itu yang terpotong karena sinyal. Bisa diulang doanya, ulang. Oh, yang waktu di sidang adat, sebelum di sidang adat itu, saya minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya tidak sanggup. Wow, sepotong saja. Saya tunjuk satu ayat, lalu di sana di Yeremia 1 ayat 19. Apa yang dikatakan di sana, mereka akan memerangi engkau tetapi tidak akan mengalahkan engkau sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Oh, saya kuat Romo. Apapun yang terjadi, saya akan hadapi. Dan ternyata terlewatkan semua. Itulah kekuatan saya sampai saat ini Romo. Begitu Romo. Terima kasih Romo. Frater, kesaksian seperti ini yang sering hari Kamis dan hari Jumat. Jadi
Nanti kalau besok lebih cepat juga bagus supaya karena teman-teman mau dengar kesaksian seperti ini. Siap, Romo, siap, siap, Oke. siap. Oke teman-teman, saya harus sampai di sini. Fernando, Doge, Kel, Iwan Frater, dua Frater yang di sini, Timothy, terima kasih telah mendampingi lebih dari 1.300, 200, hampir 300 layar tadi. Terima kasih untuk ada bersama. Saya pikir ini penting sekali ya. Santo Fransiskus Asisi dia ajak satu biarawan lain, marilah kita pergi mewartakan. Biarawan itu bawa kitab suci. Berjalan sepanjang hari, tidak ada buka satupun kitab suci. Pulang sampai di biara, Santo Fransiskus bilang, terima kasih hari ini telah mewartakan. Saudaranya bilang, mewartakan, kita tidak buka satupun ayat kitab suci. Kitab suci kita tidak buka. Lalu Fransiskus bilang begini, kalau kita sudah mirip dengan Kristus, keberadaan kita itu sebuah pewartaan. Ada saja itu sebuah pewartaan. Kadang itu yang kita lupa. Kita pikir keluar di mimbar itu sebuah pewartaan. Tapi ada bersama dengan mereka yang sengsara, yang kita bilang, kamu bisa keluar dari masalahmu OMK, ada dengan mereka. Kamu bisa keluar dari masalahmu petani, ada dengan mereka. Itu pewartaan. Makanya Paus Fransiskus bilang begini, 3 tempat bagi gembala yang baik. Di depan, bukan karena dia menunjuk jalan. Lebih dari menunjuk jalan, dia harus bisa ambil risiko terhadap semua bahaya yang akan datang. Gembala yang baik, pemimpin yang baik, misionaris yang baik, penginjil yang baik harus ada di tengah-tengah kawanan. Kenapa? Karena seorang pemimpin, seorang pewarta, seorang gembala harus seperti harumnya domba. Kalau paroki itu petani, berlumpurlah seperti mereka. Kalau paroki itu mayoritas nelayan, kadang harus bawa ikan seperti mereka. Ada sisik ikan di badanmu. Itu yang Paulus bilang, Fransiskus bilang, bersekutu, masuk ke dalam situasi mereka. Dan Fransiskus bilang, gembala yang baik, pemimpin yang baik, misionaris yang baik, penginjil yang baik, harus ada di belakang. Bukan karena untuk menyembunyikan diri, tetapi banyak domba yang lebih pintar dari gembala. Kalau urus keuangan, percayakanlah kepada mereka, konsultasilah kepada mereka. Kalau sistem ini, struktur kepemimpinan ini yang butuh mereka, konsultasilah dengan mereka. Butuh psikolog untuk perkawinan, untuk apa? Biarlah mereka. Butuh pendampingan untuk bina iman anak, banyak guru-guru SD, guru-guru TK yang mereka metode pedagogik yang mereka punya, gunakan itu, manfaatkan itu. Jangan setir sendiri seolah kita semua ini arsitek, psikolog, finance, urus keuangan. Kita ini adalah yang ahli dalam reksadana. Kita ini ahli dalam, jangan. Ada banyak awam yang lebih pintar, yang lebih tahu. Makanya Paus Fransiskus bilang, biarlah kita ada di belakang supaya mereka dengan pengetahuan mereka yang miliki, mereka juga bisa memberikan pendampingan kepada kita. Dan untuk orang-orang muda yang ada di TikTok malam hari ini, saya mau katakan, Fransiskus pernah bilang untuk kita semua, jadilah anak jalanan Kristus punya. Jadilah anak jalanan Kristus. Berlumpur karena kerajaan Allah. Jangan karena berdasi karena kerajaan Allah. Berlumpurlah karena kerajaan Allah. Jadilah anak jalanan Kristus. Wartakanlah dia di jalan-jalan dimanapun kalian berada. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semua. Oke, teman-teman, saudara-saudaraku semua. Oke.